Jadi saya mau terangkan bahwa yang disebut sebagai proyek strategis nasional sebetulnya itu kerjaan 4 orang aja. Kerjaan 4 orang oligarki yang mensponsori ratusan bupati, mensponsori puluhan anggota DPR untuk menghasilkan undang-undang omnibus law, undang-undang mineral segala macam. Jadi proyek strategis nasional itu strategis di mata 4 orang itu. Itu intinya cuma begitu sebetulnya tuh. Ada momentum sebetulnya, yaitu timbulnya kesadaran publik terhadap hal yang paling tanah itu. Dan kita tahu bahwa logika-logika sosiologi itu seringkali datang tanpa kita sadari bahwa ada akumulasi persoalan di dalam negeri, ada ketegangan di kawasan di Indo-Pasifik, lalu ada soal rempang di situ. Jadi kita bisa anggap bahwa ini satu kehormatan bagi masyarakat sipil untuk membela atau mengucapkan kembali janji bahwa tanah dan manusia itu nggak boleh dipisahkan oleh modal, oleh kapital. Kan kita belajar itu di dalam seluruh teori ilmu sosial di situ. Saya kasih contoh kecil ya, bahwa beberapa gunung gede itu di kawasan puncak sana di Cianjur. Lalu datang masyarakat Gunung Gede berkeluh kesah bahwa beberapa waktu sebelum saya tiba di situ, kawasan Gunung Gede itu ditaruh baliho gede-gede bahwa ini adalah proyek strategis presiden. Bukan lagi proyek strategis nasional, proyek strategis presiden tuh. Lalu kepanikan terjadi. Mereka yang udah puluhan tahun nanam singkong di situ, jagung, wortel, dan tanaman-tanaman sayuran itu, akhirnya mulai resah. Ada apa? Karena makin lama makin diinsinuasi untuk jangan lagi bertanam karena ini akan jadi proyek strategis presiden. Jadi Anda bayangkan istilah proyek strategis presiden itu menjadi momok bagi rakyat di daerah, di lokasi-lokasi petani itu. Sang petani datang lalu tanya ke saya, Pak Rocky, kalau saya memfoto seseorang yang lagi memasang patok itu, berbahaya apa tidak? Saya bilang nggak berbahaya. Dia bilang bahaya Pak buat saya tuh. Bagaimana kalau orang itu melaporkan saya bahwa saya apa namanya, melanggar privasi dia tuh. Kenapa melanggar privasi Pak? Karena ada undang-undang ITE. Artinya namanya akan tercemar kalau dipublikasi bahwa dia sedang masang tonggak di situ. Lalu saya bilang dipotret aja dari belakang kan, yang penting ada kegiatan. Itu juga bahaya Pak. Mereka akan tahu siapa yang memotret itu. Karena jadi si petani ini tahu bahwa handphone dia bisa diambil alih untuk membuktikan bahwa dia sengaja memamerkan seseorang di situ dan nama baiknya tercemar itu kan. Jadi Anda bayangkan undang-undang ITE jadi momok bahkan pada petani yang ketakutan lahan dia itu akan diambil dalam riset teman-teman LBH atau Walhi Jawa Barat. Itu ada proyek geotermal di situ. Dan pasti itu adalah pekerjaan dari satu perusahaan raksasa tuh yang biasa melakukan eksplorasi ekstraksi industri itu. Jadi saya mau terangkan bahwa yang disebut sebagai proyek strategis nasional sebetulnya itu kerjaan 4 orang aja. Kerjaan 4 orang oligarki yang mensponsori ratusan bupati, mensponsori puluhan anggota DPR untuk menghasilkan undang-undang omnibus law, undang-undang mineral segala macam. Jadi proyek strategis nasional itu strategis di mata 4 orang itu. Itu intinya cuma begitu sebetulnya tuh. Nah, kita punya kemampuan melampaui 4 orang itu sebetulnya kalau ada semacam sebut aja public outcry, kemarahan bersama tuh. Saya beberapa jam lalu saya kasih kuliah di Padang, di Universitas Bung Hatta itu, untuk mengajarkan mereka, karena mereka minta apa perspektif Bung Hatta terhadap IKN, apa perspektif Bung Hatta terhadap omnibus law, terhadap rempang segala macam. Dengan mudah kita tahu bahwa pasti Bung Hatta tidak menghendaki dunia Indonesia ini diatur dengan cara-cara yang kapitalistik, dengan hukum positif yang menyengsarakan rakyat. Jadi kita balik bahwa daerah-daerah yang mengalami konflik agraria sekarang sebetulnya punya kesempatan untuk dibantu oleh masyarakat sipil supaya akumulasi dari kemarahan itu betul diucapkan satu kali dan dengan cara yang masif.
Jadi saya mendorong gerakan-gerakan sosial ini. Mahasiswa di Bandung kemarin juga mempersoalkan. Kapan tadi, hari ini tadi maghrib, mahasiswa Bandung menggeruduk gedung sate karena protes tentang ketiadaan kepastian tanah-tanah yang ada di sekitar Dago itu, dan berbagai macam peristiwa perampasan tanah di Nusantara ini. Jadi terlihat ada semacam crossfire antara gerakan mahasiswa, gerakan buruh, dan gerakan masyarakat adat. Nah, saya kira ini sumber atau energi awal kita untuk memulai satu isu bahwa kembalikan hak rakyat terhadap